Konnichiwa minasan. Watashi wa Febria desu. Watashi wa Adinda desu. Watashi wa Alif desu. Watashi wa Patia desu. Watashi wa Repa desu. Watashi wa Riz desu. Untuk materi sekarang kita akan membahas tentang Dekiru Koto, yaitu kemampuan. Nah, di sini kita akan membahas tentang kemampuan-kemampuan yang kita miliki, bagaimana cara kita menyampaikan kemampuan kita dan bagaimana menanyakan serta menyatakan kemampuan kita. Sekarang kita masuk ke kosakata Dekiru Koto. Gai Kokugo bahasa asing, Doitsugo bahasa Jerman, Arabiago bahasa Arab, Eigo bahasa Inggris, Nihongo bahasa Jepang. Sugokugo bahasa Mandarin, Puran Sugo bahasa Prancis, Wakarimas Wakaru mengerti, Sukoshi sedikit, Jenjen sama sekali tidak. Dansu tarian. Keca dansu tarian kecak. Jaipong dansu tarian jaipong. Saman dansu tarian saman. Dekimas dekiru bisa atau mahir. Taki alat musik. Piano oh hikimas, hiku bermain piano. Gitar oh hikimas, hiku bermain gitar. Keyboard oh hikimas, hiku bermain keyboard. Doramu oh tatakimas, tataku memukul drum. Gendang o tatakimas, tataku memukul gendang. Fue o fukimas, fuku meniup suling. Sukaimas, sukau memakai. Setelah tadi kita masuk ke kosakata, sekarang kita akan membahas pola kalimat Dekiru Koto. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan dan menanyakan bahasa yang dimengerti. Yang pertama ada nani nani wa, nani nani ga wakarimas. Titik-titik pertama diganti dengan kata benda orang, titik-titik kedua diganti dengan kata benda bahasa. Contohnya, Rasya Shangwa, Arabia goga wakarimas. Artinya, Rasya mengerti bahasa Arab. Nah, berikut adalah contoh-contoh yang lainnya. Nanda sanwa Chugokugo ga wakarimas, yang artinya Nanda mengerti bahasa Mandarin. Watashi wa Doitsugo ga wakarimas. Artinya saya mengerti bahasa Jerman. Januar sangwa Furansugo ga wakarimas, artinya Januar mengerti bahasa Prancis. Rina sangwa Nihongo ga wakarimas. Rina mengerti bahasa Jepang. Watashi wa eigo ga wakarimas. Artinya saya mengerti bahasa Inggris. Yang kedua, dari pola kalimat nomor 1 ini ada percakapan. Nah, yang pertama ini, nani nani wa, nani nani ga wakarimasu ka. Titik-titik pertamanya diganti dengan kata benda orang, titik-titik keduanya diganti dengan kata benda bahasa. Untuk jawabannya ada 3 opsi. Yang pertama ada hai wakarimasu, yang artinya ya mengerti. Yang kedua ada hai sukoshi wakarimasu, yang artinya ya sedikit mengerti. Yang ketiga ada iye zenzen wakarimasen, yang artinya tidak, sama sekali tidak mengerti. Untuk contohnya, Rapi sangwa eigo ga wakarimasu ka. Rapi mengerti bahasa Inggris. Dijawab dengan opsi yang pertama yaitu hai wakarimasu, yang artinya ya mengerti. Untuk contoh yang lainnya, Febria sangwa Nihongo ga wakarimasu ka, artinya Febria mengerti bahasa Jepang. Jawabannya hai sukoshi wakarimasu, artinya ya sedikit mengerti. Aurea sangwa Doitsugo ga wakarimasu ka. Artinya Aurea mengerti bahasa Jerman. Hai sukoshi wakarimasu, artinya ya sedikit mengerti. Nina sanwa Shugokugo ga wakarimasu ka. Nina mengerti bahasa Mandarin. Iye zenzen wakarimasen. Tidak, sama sekali tidak mengerti. Aripu sangwa Arabia goga wakarimasu ka. Artinya Alif mengerti bahasa Arab. Ye zenzen wakarimasen, tidak, sama sekali tidak mengerti. Adka sanwa Puran Sugo ga wakarimasu ka. Adka mengerti bahasa Prancis. Jawabannya hai sukoshi wakarimasu, ya sedikit mengerti. pola kalimat yang kedua di sini ada pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan dan menanyakan kemahiran. Yang pertama ini ada nani nani wa, nani nani ga dekimas. Titik-titik pertama diganti dengan kata benda orang, titik-titik kedua diganti dengan kata benda hal. Contohnya, watashi wa basuketo boru ga dekimas. Artinya, saya mahir bermain basket. Untuk contoh selanjutnya, Ari sangwa Saman dan suga dekimas. Ari mahir tari saman.
Watashi wa gita ga dekimasu, yang artinya saya mahir atau bisa gitar. Repa sangwa jaipong dan suga dekimas. Artinya, Repa bisa atau mahir jaipong. Aripuki sanwa tenis juga dekimasu. Artinya Arifki mahir tenis. Rima sangwa suei ga dekimas. Artinya Rima mahir berenang. Nah, untuk pola kalimat di nomor 2 ini ada yang bagian B. Ini percakapan. Yang pertama ada nani nani ga dekimasu ka. Titik-titiknya diganti dengan kata benda hal. Jawabannya ada 3 opsi. Yang pertama ada hai dekimasu yang artinya ya mahir atau ya bisa. Yang kedua ada hai sukoshi dekimasu yang artinya ya sedikit mahir atau ya sedikit bisa. Yang terakhir ada ie dekimasen yang artinya tidak mahir atau tidak bisa. Contohnya, tenis suga dekimasu ka? Mahir tenis. Jawab dengan hai dekimasu. Ya, mahir atau ya bisa. Untuk pola kalimat selanjutnya, Sugaku ga dekimasu ka? Mahir matematika atau bisa matematika? Iye dekimasen. Tidak mahir. Pingpong ga dekimasu ka? Artinya mahir tenis meja. Hai sukoshi dekimasu. Ya, sedikit mahir. Keca dan suga dekimasu ka? Bisa tarian kecak? Jawabannya ye dekimasen. Tidak mahir. Yaki uga dekimasu ka? Mahir baseball. Hai sukoshi dekimasu. Artinya ya sedikit mahir. Badminton ga dekimasu ka? Artinya, mahir atau bisa badminton? Jawabannya, iye dekimasen. Artinya, tidak bisa. ini ada conversation atau percakapan sama yang pertama ini yang menanyakan donna nani nani ga dekimasu ka? Titik-titiknya diganti dengan kata benda hal. Ini tuh kata benda halnya termasuk pengelompokan. Nah, yang keduanya yang jawabannya ini ada 2 opsi. Yang pertama ada nani nani ga dekimasu. Titik-titiknya diganti dengan kata benda hal. Yang kedua ada nani mo dekimasen yang artinya tidak bisa atau tidak mahir. Nah, untuk contoh pola kalimatnya, donna dan suga dekimasu ka? Mahir atau bisa menari yang bagaimana? Dijawab dengan saman dan suga dekimasu. Mahir atau bisa menari saman. Nah, contoh pola kalimat selanjutnya, Donna dan suga dekimasu ka? Mahir tarian yang bagaimana? Jaipong dan suga dekimasu. Artinya mahir tarian jaipong. Donna support suga dekimasu ka? Artinya, bisa olahraga yang bagaimana? Jawabannya, nani mo dekimasen. Tidak memiliki kemahiran yang khusus. Donna gaki ga dekimasu ka? Mahir alat musik yang bagaimana? Nani mo dekimasen. Tidak mempunyai kemahiran yang khusus. Dona, kamu ku ga dekimasu ka? Suka mata pelajaran yang bagaimana? Nihongo ga dekimasu? Mahir bahasa Jepang. Donna gaki ga dekimasu ka? Yang artinya mahir alat musik yang bagaimana? Doramu ga dekimasu artinya mahir atau bisa memukul. untuk pola kalimat nomor 3, di sini ada 2 pola kalimat. Yang pertama ada nani nani wa nani nani koto ga dekimasu. Nah, yang titik-titik pertamanya diganti dengan kata benda orang, titik-titik keduanya diganti dengan kata kerja bentuk kamus. Contohnya, kira sangwa kibodo o hiku koto ga dekimasu, yang artinya Kayla mahir atau bisa memainkan keyboard. Deni sanwa eokaku koto ga dekimasu. Deni mahir melukis. Watashi wa gita o hiku koto ga dekimasu. Saya mahir bermain gitar. Susan sangwa sasin o toru koto ga dekimasu. Susan mahir mengambil potret. Watashi wa ryori o tsukuru koto ga dekimasu, yang artinya saya mahir atau bisa memasak. Watashi wa origami o oru koto ga dekimasu. Artinya, saya bisa seni melipat kertas. Nomor 3, bagian B ini ada percakapan juga. Yang pertama ada nani nani wa nani nani koto ga dekimasu ka? Titik-titik pertamanya diganti dengan kata benda orang, titik-titik keduanya diganti dengan kata kerja bentuk kamus. Di sini juga ada 3 opsi jawabannya ya. Yang pertama ada hai dekimasu, ya mahir atau ya bisa. Yang kedua ada hai sukoshi dekimasu, yang artinya ya sedikit mahir atau ya sedikit bisa. Yang ketiga ada iye dekimasen, yang artinya tidak mahir atau tidak bisa. Contoh pola kalimatnya, Aruma sangwa gita o hiku koto ga dekimasu ka? Aruma mahir atau bisa bermain gitar. Jawab dengan iye dekimasen, tidak mahir.
Aripu sangwa gendang o tataku koto ga dekimasu ka? Alip mahir mukul kendang. Hai dekimasu. Ya mahir. Rumi sanwa rio syukuru koto ga dekimasu ka? Artinya Rumi mahir memasak. Hai dekimasu. Ya mahir. Ani sangwa utau kotoga dekimasu ka? Ani mahir menyanyikan lagu? Jawabannya hai dekimasu, artinya ya mahir. Ari sanwa piano o hiku koto ga dekimasu ka? Yang artinya Ari mahir bermain piano. Jawabannya hai sukoshi dekimasu, ya sedikit mahir. Adinda sangwa kibodo o hiku koto ga dekimasu ka? Artinya, Adinda mahir atau bisa bermain keyboard. Jawabannya iye dekimasen, artinya tidak bisa. Ini kita masuk ke kesimpulannya. Kotoba itu kosakata. Di sini ada zouzuna, mahir untuk orang lain. Nah, zouzuna ini digunakan untuk kemahiran orang lain. Terus di sini juga ada heta anak. Heta ini digunakan saat kita akan membicarakan tentang ketidakmahiran kita. Lalu di sini ada tokuina, mahir untuk orang lain dan diri sendiri. Lalu yang terakhir ada naraimas, narau, ini tuh belajar. Jadi saat kita menggunakan pola kosakata ini tuh artinya kita belajar dari mana atau belajar berapa lama. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimat selanjutnya. Yang pertama ini ada nani nani wa, nani nani ga zouzu desu. Ini titik-titik pertamanya diganti dengan kata benda orang, titik-titik keduanya diganti dengan kata benda hal. Contohnya, Sinta sangwa bareboru ga zouzu desu, yang artinya Sinta mahir bermain poli. Contoh pola kalimat selanjutnya, Dira sangwa basuketo boru ga jouju desu. Artinya, Dila mahir bola basket. Maria sangwa piano ga jouju desu. Artinya Maria mahir bermain piano. Kiki sanwa shirato ga jouju desu. Kiki mahir silat. Patya sangwa karate ga jouju desu. Patya mahir karate. Sari sangwa suiei ga jouju desu, yang artinya Sari mahir berenang. Oke, yang kedua di sini ada nani nani wa, nani nani ga heta desu. Nah, yang pola kalimat nomor 2 ini menyatakan ketidakmahiran kita atau ketidakbisaan kita. Titik-titik pertamanya diganti dengan kata benda orang, titik-titik keduanya diganti dengan kata benda hal. Contohnya, Arifuki sangwa uta ga heta desu, yang artinya Arifki tidak mahir menyanyikan sebuah lagu. Contoh pola kalimat selanjutnya, Nina sanwa tenisu ga heta desu. Nina tidak mahir tenis. Yoga sangwa eigo ga heta desu. Artinya Yoga tidak mahir bahasa Inggris. Dinda sangwa ega heta desu. Dinda tidak mahir melukis. Reva sangwa dan suga heta desu. Artinya Reva tidak mahir menari tarian. Watashi wa sugaku heta desu. Saya tidak mahir matematika. Nah, di pola kalimat nomor ketiga ini ada percakapan yang dimana ini tuh percakapan tentang seseorang memberikan kita pujian dan bagaimana kita menanggapi pujian tersebut. Contohnya, nani nani wa, nani nani ga zouzu desu ne. Titik-titik pertamanya diganti dengan kata benda orang, titik-titik keduanya diganti dengan kata benda hal. Yang kedua ini ada jawabannya, cuma satu opsi, iye mada mada desu. Nah, ini tuh ungkapan mendapat pujian, di mana ini artinya tidak, saya masih belum begitu mahir. Jadi kita itu merendah saat seseorang memberikan kita pujian. Jadi sangwa karate ga zouzu desu ne. Dani mahir ya karate. Dijawab oleh Dani dengan iye mada mada desu. Tidak, saya masih belum begitu mahir. Nah, itu pola kalimat selanjutnya. Rapi sangwa fue ga jouju desu ne. Rapi mahir ya meniup suling. Jawabannya iye mada desu. Artinya tidak, masih belum begitu mahir. Febria sangwa keca dan suga jouju desu ne. Febria mahir ya tari kecak. Iye mada desu. Tidak, masih belum begitu mahir. Desi sanwa jaipong dan suga jouju desu ne. Desi mahir tari jaipong ya. Nina sangwa doitsugo ga jouju desu ne. Artinya,
Dina mahir ya bahasa Jerman. Jawabannya iye mada mada des. Artinya tidak, masih belum begitu mahir. Desi sanwa, pinpon ga joju desne. Desi mahir tenis meja ya. Jawabannya ye mada mada des. Artinya tidak, masih belum begitu mahir. Di nomor keempat ini, pola kalimat keempat ini di sini ada percakapan yang mana menanyakan lebih mahir mana nih kita dalam suatu kemahiran. Yang A di sini ada nani nani to nani nani dochira ga tokui desu ka? Titik-titik pertamanya diganti dengan kata benda hal yang pertama. Titik-titik keduanya diganti dengan kata benda hal yang kedua. Dijawab dengan nani nani no hou ga tokui desu. Titik-titiknya diganti dengan kata benda hal yang kita lebih mahir. Untuk contoh pola kalimatnya, sui eito tenisu dochira ga tokui desu ka? Mahir yang mana, berenang atau tenis? Dijawab dengan tenisu no hou ga tokui desu, yang artinya tenis lebih mahir. Untuk pola kalimat selanjutnya, Sugaku to do nihongo dochira ga tokui desu ka? Mahir yang mana? Matematika atau bahasa Jepang? Nihongo no hou ga tokui desu. Bahasa Jepang lebih mahir. Doramu to gendang, dochira ga tokui desu ka? Mahir yang mana, memukul drum atau memukul gendang? Gendang no hou ga tokui desu. Memukul gendang lebih mahir. Arabia go to eigo dochira ga tokui desu ka? Mahir yang mana, bahasa Arab atau bahasa Inggris? Eigo no hou ga tokui desu. Bahasa Inggris lebih mahir. Uta to ongaku dochira ga tokui desu ka? Artinya, mahir yang mana, menyanyikan lagu atau mendengarkan musik? Jawabannya, uta no hou ga tokui desu. Artinya, menyanyikan lagu lebih mahir. Badminton to karate no dochira ga tokui desu ka? Jawabannya karate no hou ga tokui desu, yang artinya karate lebih mahir. Oke, sebelumnya di sini ada ralat ya teman-teman. Nah, di sini tuh kan nani nani to nani nani dochira ga tokui desu ka? Nah, to di sini tuh artinya dan ya teman-teman, bukan atau. Dan sekarang masuk ke jangka waktu yang menyatakan bulan. Ikagetsu 1 bulan, Ikagetsu 2 bulan, Sankagetsu 3 bulan, Yonkagetsu 4 bulan, Gokagetsu 5 bulan, Rokagetsu 6 bulan, Nanakagetsu 7 bulan, Hachikagetsu atau Hakagetsu 8 bulan, Kyukagetsu 9 bulan, Jukagetsu 10 bulan, dan Kagetsu berapa bulan? Ichinen 1 tahun, Ninen 2 tahun, Sangnen 3 tahun, Yongnen 4 tahun, Gonen 5 tahun, Rokunen 6 tahun, Nananen 7 tahun, Hachinen 8 tahun, Kyunen 9 tahun, Junen 10 tahun, Nanen berapa tahun? Nah, pola kalimat selanjutnya ini ada pola kalimat nani nani gurai narai masita. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan perkiraan jangka waktu melakukan suatu kegiatan. Nah, pola kalimat yang pertama ada nani nani gurai nani nani o narai masita. Titik-titik pertamanya diganti dengan kata benda jangka waktu, titik-titik keduanya diganti dengan kata benda hal. Untuk kalimatnya, sanen gurai Arabia go o narai masita, yang artinya belajar bahasa Arab kira-kira 3 tahun. Untuk contoh pola kalimat selanjutnya, Yong kagetsu gurai gendang o narai masita. Belajar memukul gendang kira-kira 4 bulan. Sanen gurai nihongo o naraimashita. Artinya, belajar bahasa Jepang kira-kira 3 tahun. Gonen gurai karate o naraimashita. Artinya, belajar karate kira-kira 5 tahun. Sanen gurai eigo o naraimashita. Belajar bahasa Inggris kira-kira 3 tahun. Yukagetsu gurai pingpong o naraimashita. Belajar tenis meja kira-kira 10 bulan. di pola kalimat selanjutnya di sini ada percakapan menanyakan berapa lama nih kalian belajar suatu kemahiran. Di sini ada Dono gurai nani nani o naraimashita ka? Titik-titiknya diganti dengan kata benda hal. Dijawab dengan nani nani gurai naraimashita. Titik-titiknya diganti dengan kata benda jangka waktu. Kalimatnya Dono gurai uta o naraimashita ka? Belajar menyanyi kira-kira berapa lama? Jawabannya Kyu kagetsu gurai naraimashita. Kira-kira 9 bulan lamanya. Dono gurai fue o naraimashita ka? Belajar meniup suling kira-kira berapa lama?
Go kagetsu gurai naraimashita. Kira-kira 5 bulan. Dono gurai shugaku o naraimashita ka? Artinya, belajar matematika kira-kira berapa lama? Ninen gurai naraimashita kira-kira 2 tahun. Dono gurai sui o naraimashita ka? Ya, belajar berenang kira-kira berapa lama? Yonen gurai narai masita, artinya kira-kira 4 tahun. No gurai badminton o narai masita ka? Artinya, belajar badminton kira-kira berapa lama? Nana kagetsu gurai narai masita, kira-kira 7 bulan. Dono gurai pingpong o naraimashita ka? Artinya belajar tenis meja kira-kira berapa lama? Ichinen gurai naraimashita, kira-kira 1 tahun. Sekian penjelasan Dekiru Koto. Semoga apa yang kami jelaskan dapat tersampaikan. Mataimasu. 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 Mata aimas. Mataimasu. Mataimasu.